Perlawanan Palestina terus menargetkan pasukan pendudukan dan kendaraan militer Israel yang memasuki wilayah Gaza. Terbaru, mereka terlibat bentrok dengan pasukan pendudukan di sebelah barat Kem Jabalia yang menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara rezim Zionis. Bentrok sengit itu terjadi antara pasukan pendudukan Israel dengan Brigade Al-Qassam. Sayap militer Hamas itu membenarkan bahwa ada kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Mereka tewas saat bersembunyi di sebuah gedung proyek Beit Lahia, lalu diledakkan. Di jalur Gaza Utara, Al-Qassam juga terlibat bentrok dari jarak dekat dengan pasukan khusus Israel dan kendaraan militer. Mereka lalu menargetkan kendaraan lapis baja di poros Jabalia Barat dengan rudal anti lapis baja. Serangan itu menyebabkan kehancurannya serta terbunuh dan terlukanya orang-orang di dalamnya. Koresponden Al-Mayadan mengirimkan gambar sisa-sisa tentara pendudukan setelah pertempuran sengit dengan perlawanan di Kem Jabalia. Terdapat puing-puing senjata maupun kendaraan militer yang hancur di ledakan Al-Qassam. Israel dimungkinkan akan terlibat konflik regional secara nyata dengan Lebanon, Suriah, hingga Yaman. Bahkan rezim Zionis disebut mengasingkan sekutu-sekutu mereka saat mencoba mengambil alih Gaza. Hal ini disampaikan oleh Ryan Cooper dari The American Prospect. Menurutnya, situasi mengerikan di Gaza menjadi semakin menyedihkan akibat pemboman intensif pasukan pendudukan Israel. Cooper berpendapat bahwa perang di Gaza menghadirkan masalah nyata bagi Israel. Pasalnya, mereka tidak hanya menyeret diri mereka ke dalam konflik regional, tetapi juga mengasingkan sekutu-sekutu mereka. Rezim Zionis secara tidak langsung memberi kesempatan seluruh dunia menyaksikan mereka melakukan pembersihan etnis di Gaza. Resiko terbesar pertama ialah konflik regional. Penilaian itu muncul setelah pejabat Amerika dan Eropa mengatakan jika Israel sedang mempertimbangkan untuk menggunakan bantuan Amerika Serikat untuk menyerang Lebanon. Tujuannya mendorong Hizbullah jauh dari perbatasan Israel. YF tidak hanya terlibat aktif dalam pengeboman di Lebanon Selatan, namun mereka juga meningkatkan serangan terhadap bandara internasional Suriah di Damaskus dan Aleppo. Israel juga melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Suriah Selatan. Selain itu, Yaman baru-baru ini memutuskan untuk melarang kapal apapun mencapai pelabuhan Israel melalui Laut Arab dan Laut Merah. Komandan Angkatan Laut Pendudukan Israel Eliezer Maro menekankan bahwa gerakan Ansarullah Yaman tidak boleh dianggap remeh. Departemen Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan terjadi kebakaran di kapal dekat Selat Bab al-Mandaban di lepas pantai Yaman. Kebakaran ini terjadi setelah Yaman berjanji akan menargetkan kapal-kapal Israel maupun sekutunya yang melewati Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayaden, insiden itu terjadi 15 mil sebelah barat pelabuhan Mocha di Yaman. Dari video yang beredar, kapal tersebut terbakar hebat. Namun video tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Semua awak kapal yang menjadi sasaran dilaporkan selamat seluruhnya. Saat ini pemerintah tengah menyelidiki penyebab terbakarnya kapal itu. Namun menurut laporan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, kapal tersebut diserang oleh Houthi Yaman. Pernyataan ini muncul bersama dengan apa yang dipublikasikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Dalam konteks terkait Direktur Jenderal Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg buka suara. Ia membenarkan bahwa ancaman Yaman untuk mencegah kapal menuju Israel telah merugikan pelabuhan sebesar 80% hingga 85%. Banyak yang mengubah rute navigasi seusai ancaman Yaman itu mencuat. Allahu Akbar. Sejumlah rudal diluncurkan Hizbullah ke pemukiman Israel di Metula. Serangan itu menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara Israel. Serangan itu diluncurkan perlawanan di Lebanon pada Senin 11 Desember 2023 malam. Mereka mengklaim menyerang pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah rumah di pemukiman Metula dengan senjata rudal. Pasukan pendudukan mendapat serangan langsung hingga menyebabkan mereka terbunuh atau terluka.
Penargetan pemukiman Metula terjadi sebagai tanggapan terhadap agresi Zionis terhadap desa-desa dan kota-kota di selatan. Sementara media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti-tank ditembakkan pada Senin malam di Metula. Hal itu menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah dan menyebabkan kebakaran di dalamnya. Sementara Channel 14 Israel melaporkan bahwa Hizbullah menembakkan 2 rudal anti-tank ke arah pemukiman Metula, serangan menyebabkan kerusakan pada 2 bangunan. Perlawanan juga menargetkan kumpulan infanteri tentara pendudukan Israel di hutan Sitaula. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah telah memperluas jangkauan tembaknya ke arah Kifar Faradim. Israel khawatir serangan ini menyebabkan eksodus besar-besaran dari pemukiman Israel. Kifar Faradim sendiri berjarak lebih dari 9 km dari perbatasan Lebanon. Media Israel menyebut Hizbullah telah memfokuskan serangannya di Galilea Barat selama 2 hari terakhir. Hal ini terjadi setelah Hizbullah melakukan serangan dengan alat peledak di Galilea Barat yang menyebabkan 6 tentara Israel terluka. Analis urusan militer untuk saluran Kan Israel, Roy Sharon mengungkap pandangannya terkait kondisi Zionis saat ini. Menurutnya, Hizbullah saat ini berperan menjalankan segala sesuatunya di utara, sementara Israel memainkan peran pertahanan. Sharon menambahkan jika tentara Israel bergerak maju dalam pertempuran, perang habis-habisan akan terjadi. Diketahui serangan Hizbullah di utara telah menyebabkan eksodus besar-besaran dari pemukiman Israel di bagian utara. Saat ini wilayah utara disebut kosong setelah penduduknya meninggalkan rumah-rumah mereka. Amerika Serikat dilaporkan kehabisan bubuk mesiu dan kehabisan dana setelah mati-matian membela Israel dan Ukraina. DPR Amerika Serikat pun hingga saat ini belum menyetujui permintaan Presiden Joe Biden untuk pengiriman bantuan tambahan ke Israel dan Ukraina. Akibat kurangnya bubuk mesiu itu, salah satu perusahaan besar yang memproduksi senjata api di Amerika Serikat sudah memperingatkan akan menaikkan harga amunisi dan mesiu tahun depan. Perusahaan itu menyalahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini atas kenaikan itu. Seorang pensiunan letnan kolonel di Angkatan Udara Amerika Serikat, Karen Kwiatkowski, buka suara. Ia mengatakan kelangkaan mesiu di Amerika Serikat disebabkan oleh negaranya yang terus mendukung Ukraina dan Israel. Pemerintah Amerika juga mengaku kehabisan uang untuk membantu Ukraina yang kini berperang melawan Rusia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Anggaran Gedung Putih, Salanda Yong. Sementara itu, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan mengatakan Parlemen Amerika harus segera menentukan pilihan. Akankah terus mendukung Ukraina atau mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin menang? Diketahui serangan balik Ukraina gagal membuahkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, Rusia telah melancarkan sejumlah serangan yang menekan Ukraina. Di mata opini publik dunia, Israel dinilai telah kalah melawan Hamas. Bahkan eskalasi kejahatan rezim Zionis terhadap orang-orang Palestina di Gaza menyebabkan rezim Zionis semakin dibenci di mata publik dunia. Penilaian ini disampaikan oleh Senator Amerika Serikat Bernie Sanders. Tindakan Israel menyebabkan masyarakat di seluruh dunia dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Menurutnya, serangan tentara Israel telah menyebabkan kerusakan parah pada kehidupan manusia. Sanders menyerukan supaya Washington memberikan semua tekanan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. BM diminta untuk menghentikan pendekatan militer Tel Aviv yang membawa bencana dalam membunuh warga sipil Palestina. Anggota independen Senat Amerika Serikat ini mengungkapkan bahwa ia sangat menentang kelanjutan bantuan Amerika Serikat kepada rezim Zionis. Menurutnya, tindakan Amerika tak bertanggung jawab jika kembali mengirim bantuan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.